Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kabul Pamungkas, NIM 1514040013 dari jurusan Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Bahwasanya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Nita Putri Tami MPD. Pengertian strategi pembelajaran matematika. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Rahmawati 2012, bahwa strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. Menurut Nata 2014, strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik agar dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sumar dan Razak 2016, strategi belajar mengajar adalah desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rancangan kegiatan, di mana proses belajar mengajar ditetapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian strategi belajar mengajar matematika: suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidik sebagai fasilitator yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat belajar peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Menurut Ramla, Firmansyah, dan Zubair 2015, gaya belajar peserta didik mempengaruhi presentasi belajar. Pernyataan tersebut didukung oleh Hartati 2015 yang menyatakan bahwa gaya belajar dan sikap peserta didik terhadap matematika juga mempengaruhi hasil belajarnya. Pendidik sebagai fasilitator yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam merangsang minat pembelajar peserta didik. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik menjadi strategi jitu dalam belajar matematika. Menurut Ramla, Firmansyah, dan Zubair 2015, gaya belajar peserta didik mempengaruhi peserta belajarnya. Pernyataan tersebut didukung oleh Hartati 2015 yang menyatakan bahwa gaya belajar dan sikap peserta didik terhadap matematika juga mempengaruhi hasil belajarnya. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang instruktur atau pendidik dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, yang ketiga strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi penyampaian penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode persiapan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi lebih baik. Ada beberapa istilah yang artinya hampir sama dengan strategi, yaitu yang pertama metode, yang kedua pendekatan, yang ketiga taktik atau teknik. Strategi belajar mengajar matematika memiliki konsep sebagai berikut. Yang pertama, merangkum spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap peserta didik. Yang kedua, menetapkan pendekatan yang tepat terhadap masalah belajar mengajar matematika peserta didik, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar matematika. Yang ketiga yaitu menetapkan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar matematika. Aliran psikologi tingkah laku. Psikologi belajar atau disebut dengan teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Di dalamnya terdiri atas 2 hal, yaitu yang pertama
uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual anak. Dan yang kedua, uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Pada pelaksanaannya, kedua teori tersebut tidak dapat dipisahkan seperti halnya kata belajar dan mengajar. Dengan menguasai psikologi pembelajaran, guru bisa mengetahui kemampuan yang telah dimiliki siswa dan bagaimana proses berpikirnya. Teori Thorndike, Edward R. Lodge 1874 sampai dengan 1949 mengemukakan beberapa hukum belajar law effect. Yang pertama yaitu belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang akan kepuasan bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Yang kedua yaitu stimulus ini termasuk reinforcement. Yang ketiga yaitu teori belajar stimulus respon. Koneksitisme pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antar stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Bagaimana kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan? Anak akan lebih berhasil belajarnya jika telah siap melakukan kegiatan belajar. Hukum latihan, stimulus respon akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan secara terjadi, makin banyak kegiatan dilakukan, maka hubungan yang terjadi bersifat otomatis. Yang ketiga yaitu hukuman akibat. Kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru, dan anak cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Jika terdapat aspirasi yang kuat antara pertanyaan dan jawaban, maka bahan yang disajikan akan tertanam lebih lama dalam ingatan anak. Kualitas dan kualitas hasil belajar. Siswa tergantung dari kualitas dan kuantitas stimulus respon dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Metode pemberian tugas, metode latihan akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Sedangkan teori Thorndike, Brown, Frank, Skinner, ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Ganjaran, respon yang sifat menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifat subjektif. Penguatan, sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan sesuatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dalam diamati dan diukur. Teori Gagne. Dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh, objek langsung dan tidak langsung. Yang pertama objek langsung, fakta. Objek matematika yang tinggal menemaninya seperti lambang, bilangan, sudut, dan notasi-notasi matematika lainnya. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan memberikan jawaban dengan tepat dan cepat. Konsep. Dan yang ketiga yaitu konsep. Ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Dan yang terakhir yaitu aturan. Objek yang paling abstrak yang berupa sifat atau teorema. Dan yang kedua yaitu objek tak langsung. Kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah. Belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika. Menurut Gagne ada 8 tipe belajar terurut menurut taraf kesukarannya. Belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ada 5 langkah. Yang pertama yaitu mensajikan masalah dalam bentuk yang jelas. Yang kedua yaitu menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional. Yang ketiga yaitu menyusun potensi alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik. Yang keempat yaitu mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya. Yang kelima yaitu mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Selanjutnya yaitu teori Ausubel. Belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Belajar menemukan berbeda dengan belajar menerima. Belajar menghafal berbeda dengan belajar bermakna.
menentang pendapat bahwa metode menemukan paling baik karena bermakna, dan metode ceramah merupakan belajar menerima. Ia berpendapat bahwa metode penemuan dan ceramah bisa menjadi belajar penerima atau bermakna tergantung situasi. Metode ekspositori adalah metode mengajar yang paling nyata. Selanjutnya yaitu teori Pavlov. Teori belajar klasik ialah melakukan percobaan terhadap seekor anjing. Anjing itu dikurung dalam kandang dalam waktu tertentu dan diberi makan. Selanjutnya, setiap akan diberi makan, Pavlov menyembunyikan bel pada jangka waktu tertentu. Anjing itu mengeluarkan air liurnya meski tidak diberi makan. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan tersendiri. Selanjutnya yaitu teori Bandura. Yang pertama yaitu siswa belajar melalui meniru, bukan menyontek hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Yang kedua yaitu guru harus menjadi model yang profesional. Aliran latihan mental. Yang pertama yaitu mental berasal dari kata lain mentis yang artinya jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Sedangkan dalam kamus psikologi mengembangkan mental adalah yang berkenaan dengan jiwa, batin, dan rohania. Yang kedua yaitu mental secara istilah dapat diartikan dengan semangat jiwa yang tegar, yang aktif, yang mempengaruhi perilaku hidup dan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu aliran ini berkembang sampai dengan abad 20 yang mengembangkan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Aliran psikologi kognitif. Yang pertama yaitu teori Piaget. Menurut dia, struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberi respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema. Ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu. Yang pertama, tahap sensori motor, dari lahir sampai umur sekitar 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasi dari sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret dari sekitar umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasi formal sekitar umur 11 tahun dan seterusnya. Selanjutnya yaitu teori Brunner. Menjelaskan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan. Dalam proses belajarnya, anak melewati 3 latihan, yaitu yang pertama yaitu tahap intuitif. Anak secara langsung terlihat dalam manipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua yaitu tahap ognik. Kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. Brunner menerapkan beberapa dalil, diantaranya dalil penyusunan, dalil notasi, dalil kontrastas, dan dalil keanekaragaman, dan yang terakhir dalil pengaitan. Selanjutnya yaitu teori Brunel. Didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Brunel menyatakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian sesuai dengan teori-teori Gestalt. Ditetapkan setelah pertamanya pengertian. Kekeliruan. Belajar tidak memulai latihan, hafalan, dan mengasah otak. Doktrin disiplin formal, tapi memulai bagaimana anak berbuat, berpikir, memperoleh, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt yaitu psikoanalis, yaitu tergantung fungsi dan perilaku psikologis manusia. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu yang pertama yaitu Sigmund Freud, yang kedua yaitu Carl Gustav Jung, dan yang
ketiga yaitu Alfred Adler. Teori Gestalt ini telah berkembang sejak sekitar abad ke-19, dimulai dengan Gestalt 1, kemudian berkembang terus hingga Gestalt 2. Teori 1 psikologi Gestalt 1. Yang pertama yaitu Dewey. Ia mengemukakan bahwa belajar mengajar konsep harus mengutamakan pengertian, memperhatikan kesampaian intelektual siswa, mengatur kelas agar siswa siap belajar. Teori 1 psikologi Gestalt 2 berkaitan dengan struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide yaitu struktur paling yang mendasar dari kepribadian, sedangkan ego yaitu struktur kepribadian yang mengontrak, sandarkan, dan mengambil keputusan atau perilaku manusia. Sedangkan superego yaitu merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Selanjutnya yaitu teori Zoltan Paul Dines. Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dines mengatakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak terstruktur dan tidak diarahkan. Aktivitas ini memungkinkan anak mengadakan percobaan mengotak-atik atau memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur yang sedang dipelajarinya itu. Dalam kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga ini, anak-anak belajar mengenal warna, tebal tipisnya benda yang merupakan ciri atau sifat dari benda yang dimanipulasi itu. Representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Anak-anak menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang berbeda dalam situasi-situasi yang dihadapinya itu. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Formulasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, anak-anak dituntut untuk menggunakan sifat-sifat konsep yang kemudian merumuskan sifat-sifat baru dari konsep tersebut. Keterampilan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang dianutnya. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Pranto 1979, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga penantian serta sikap mental siswa dapat digiring. Yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Selanjutnya Sugeng Pranto 1979 menyebutkan dalam proses mengajar bertanya memegang peranan penting. Dan yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda-tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberikan penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Keterampilan memberi penguatan belajar merupakan suatu alat pendidik yang menyenangkan
berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberikan penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Komponen keterampilan memberi penguatan. Penguatan verbal, penguatan non-verbal, penguatan gerak, syarat penguatan pendekatan, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, penguatan penuh. Kelebihan dan kelemahan dalam pemberian penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong siswa memiliki perilaku atau bersikap baik dan produktif. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Keterampilan mengadakan variasi atau stimulus variation. Variasi merupakan yang perlu digunakan suatu proses pembelajaran. Menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan beberapa metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan terdiri dari atas berbagai komponen sebagai berikut. Komponen merencanakan penjelasan. Komponen menyajikan penjelasan. Yang kedua yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang mencakup sering diperlukan. Komponen-komponen keterampilan. Yang pertama yaitu memutuskan perhatian. Yang kedua yaitu menjelaskan masalah atau urusan pendapat. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa atau mahasiswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan urusan. Yang keempat yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima yaitu menutup diskusi. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas dalam optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Komponen-komponen keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Prinsip penggunaan. Yang pertama yaitu kehangatan dan antisipasi dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedua yaitu menggunakan kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu komponen keterampilan. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Keterampilan mengorganisasikan. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Prinsip penggunaan. Variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok, perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, tersediaan fasilitas waktu serta kemampuan guru. Tidak semua topik dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Informasi umum sebagainya disampaikan secara klasikal. Pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu komunikasi. Pendekatan konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat
aktivitasan siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam siswa. Yang ketiga, setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Yang keempat, peranan guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang dipelajari serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Langkah-langkah dalam pengelolaan pembelajaran yang konstruktivisme akan dilihat dari 3 sisi, yakni yang pertama sebelum guru mengajar, yang kedua selama proses pembelajaran, yang ketiga sesudah proses pembelajaran. Implementasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling kompleks sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan memberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa. Pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan konstruktivisme, maka strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan pemberian tugas rumah, karena dapat memberikan suatu motivasi kepada siswa untuk memahami suatu konsep secara utuh melalui pekerjaan tugas dengan kondisi dan situasi yang tidak hanya terpaku pada ruang kelas dan terbatasan waktu dalam proses belajar. Siswa dapat berusaha memahami suatu masalah beserta pemecahan berdasarkan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi suatu motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan menimbulkan tanggapan positif terhadap matematika. Kelebihan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara implisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagai gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua yaitu pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa, agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Kekurangan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu karena siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi para ilmuwan. Hal ini mengakibatkan terjadinya miskonsepsi. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Pemecahan masalah. Pengertian masalah dan pemecahan masalah.
Yang pertama, masalah. Terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Proses bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi disebut proses pemecahan masalah. Sedangkan masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menentang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan dengan sudah diketahui. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalahnya. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan. Yang keempat, menafsirkan hasilnya atau memeriksa kebenaran hasil. Beberapa strategi pemecahan masalah. Yang pertama, mempermudah atau menyederhanakan bentuk persoalan sehingga yang pada mulanya sulit diterima menjadi mudah dipahami. Yang kedua, mencoba-coba. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum penyelesaian. Untuk itu diperlukan analisis yang tajam dari seorang pemecah masalah. Yang ketiga yaitu membuat diagram untuk membantu mempermudah memahami masalah agar didapat gambaran penyelesaian. Yang keempat yaitu mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan contoh-contoh khusus yang lebih mudah dan lebih sederhana sehingga gambaran umum penyelesaian masalah akan lebih mudah dianalisis dan akan lebih mudah ditemukan. Yang kelima yaitu membuat tabel. Membantu jalan pikiran menganalisis permasalahan sehingga tidak hanya dibayangkan dengan kemampuan otak yang terbatas. Yang keenam yaitu menemukan pola. Mencari keteraturan sehingga ditemukan penyelesaiannya berdasarkan keteraturan yang ditemukan. Yang ketujuh yaitu memecah tujuan umum yang hendak dicapai menjadi beberapa tujuan bagian sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah berlangsung, sehingga dapat dipastikan tidak ada satupun alternatif. Beberapa indikator pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui yang ditanyakan dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua yaitu merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang ketiga yaitu menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah sejenis dan masalah baru dalam atau di luar matematika. Yang keempat yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. Yang kelima yaitu menggunakan matematika secara bermakna. Pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ilmu ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenji Shibuya pada tahun 2000. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Noda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika siswa melalui proses solving secara simultan. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu mengkonstruksi problem. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pembelajaran. Mengkonstruksi problem. Yang pertama yaitu sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat dari variabel dan persoalan itu.
Yang ketiga yaitu sajikan bentuk atau bangunan-bangunan geometris sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Yang keempat yaitu sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima yaitu berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat yang umum. Yang keenam, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menganalisis dan pekerjaannya. Pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama, apakah problem itu kaya dengan konsep matematika dan berharga? Yang kedua yaitu apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? Yang ketiga, apakah problem itu mengandung pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Keunggulan pendekatan open-ended. Pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga yaitu siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat yaitu siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima yaitu siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua yaitu menemukan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Pendekatan realistik. Pengertian pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. PMR dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal dalam Suranti 2009 halaman 6 yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realita. Prinsip pendidikan matematika realistik. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas, yang kedua prinsip realita, yang ketiga prinsip perjenjangan, yang keempat prinsip jalinan, yang kelima prinsip interaksi, yang keenam prinsip bimbingan. Karakteristik pendidikan matematika realistik. Yang pertama masalah konstruksi, yang kedua menggunakan modal, yang ketiga menggunakan kontribusi, yang keempat keterkaitan antara topik yang mendukung terjadi PBM. Kelebihan. Yang pertama, susunan dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas yang ada di sekitar peserta didik. Yang kedua, karena peserta didik tidak mudah lupa dengan materi. Yang ketiga yaitu peserta didik merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban ada nilainya. Yang keempat yaitu melatih peserta didik untuk terbiasa berpikir dan berani mengungkapkan pendapat. Kekurangan. Yang pertama yaitu karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka peserta didik masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua, untuk memahami satu materi pelajaran dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran itu. Yang keempat, belum ada pedoman sehingga guru merasa kesulitan dalam evaluasi atau memberikan nilai.